Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi dilatasi. Anakku sekalian, dalam keseharian sering kita membutuhkan pas foto ukuran tertentu. Misalkan untuk pembuatan KTP, pembuatan SIM, untuk pendaftaran peserta didik baru, kartu keanggotaan, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Ada yang berukuran 2x3, 3x4, 4x6, 4R, 5R, 10R, bahkan ukuran poster dan sebagainya, tergantung permintaan dan kebutuhan. Seperti ini ya. Nah, anakku sekalian, tentu saja hal-hal tersebut pasti ada hubungannya dengan dilatasi yang akan kita pelajari. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Suatu dilatasi ditentukan oleh yang pertama pusat dilatasi, yang kedua faktor skala atau faktor dilatasi. Pusat dilatasi adalah titik yang ditentukan untuk dijadikan sebagai pusat dilatasi. Kali ini kita mempelajari dilatasi yang berpusat pada titik 0,0 atau titik pangkal. Sedangkan faktor skala atau faktor dilatasi biasa disimbolkan dengan huruf K kecil. Untuk K lebih besar 0 dan K lebih kecil 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun bayangan sama dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Untuk K lebih besar negatif 1 dan K lebih kecil 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan jika K sama dengan negatif 1, maka bangun bayangan sama dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Untuk K lebih kecil negatif 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kita gambarkan atau kita letakkan pada garis bilangan, maka akan seperti ini. Ini untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan negatif 1. Maka jika K berada di antara negatif 1 dan 0, maka akan diperkecil. Juga ketika K berada di antara 0 dan 1, maka ini akan diperkecil. Untuk K lebih kecil dari negatif 1 dan K lebih besar dari 1, maka nanti bayangannya diperbesar. Untuk K sama dengan negatif 1 dan K sama dengan 1, maka bayangannya tetap atau seukuran atau sama ukurannya dengan bangun semula. Selanjutnya, kita akan mendilatasikan sebuah segitiga dengan pusat dilatasi di titik O atau 0,0 dengan faktor skala atau K sama dengan setengah. Maka nanti bayangan akan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita ambil bilangan antara 0 dan 1, kita ambil setengah ya. Ini adalah titik A, kemudian ini titik B, dan ini adalah titik C. Kemudian kita hubungkan sehingga menjadi sebuah segitiga ABC. Kemudian akan kita dilatasi dengan pusat dilatasi di 0,0 atau titik pangkal dengan faktor skala sama dengan setengah. Maka
kita ukur atau kita buat garis dari O sampai dengan A, kemudian kita ambil titik tengahnya atau setengah dari OA di sini, maka inilah letak titik A aksen. Selanjutnya, kita buat garis dari titik 0,0 atau titik O sampai dengan titik B, kemudian kita ambil jarak setengah dari OB, dan ini adalah letak titik B aksen. Kemudian kita buat garis dari O sampai dengan C. Kita ambil setengah dari OC ada di sini. Ini adalah titik C aksen. Kemudian ketiga titik A aksen, B aksen, dan C aksen kita hubungkan menjadi sebuah segitiga. Maka A aksen, B aksen, dan C aksen adalah sebuah segitiga hasil dilatasi dari segitiga ABC. Kita lihat bahwa segitiganya diperkecil. Dari A yang 2,8 didilatasi dengan pusat O. O ini mewakili 0,0 dengan faktor skala sama dengan setengah, maka hasilnya atau A aksennya adalah 1,4. Untuk titik B-nya berada pada 2,6, maka ketika didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala setengah, maka B aksennya berada pada titik 1,3. Untuk titik C yang berada pada koordinat 8,6, ketika didilatasi dengan pusat O atau 0,0 dengan faktor skala setengah, maka C aksennya berada pada koordinat 4,3. Selanjutnya, kita akan mendilatasikan dengan pusat 0,0 dan K atau faktor skala sama dengan 1. Maka, bayangan bangunnya akan sama dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita lihat ilustrasinya. Ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, selanjutnya titik C. Kemudian kita buat segitiganya, maka ini adalah segitiga ABC atau sebagai bangun semula yang akan kita dilatasi. Kemudian kita hubungkan garis dari titik 0,0 atau O ke titik A. Dengan jarak yang sama kita buat lagi, maka disitulah titik A aksennya berada tepat pada titik A juga. Kemudian dari garis O ke titik B kita buat dan kita ukur jaraknya sama, maka titik B aksennya juga berada pada titik B, pada titik yang sama. Kemudian kita buat garis dari titik 0,0 ke titik C. Karena K sama dengan 1, maka kita buat titik C aksennya dengan jarak yang sama. Kemudian kita buat segitiganya. Ternyata ukurannya adalah sama. Maka dari A yang 1,7 ketika didilatasi dengan pusat titik O atau 0,0 dengan faktor skala 1, maka aksennya juga berada pada 1,7. Begitu juga untuk titik B, 1,2 ketika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 1, maka B aksennya juga sama dengan 1,2. Titik C 5,2, faktor skalanya 1 dengan pusat 0,0, maka C aksennya 5,2 juga. Untuk pusat dilatasi pada titik pangkal atau 0,0 dan K sama dengan 2, maka bayangannya nanti akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini adalah titik A, kemudian ini titik B, dan selanjutnya titik C. Kita buat segitiganya. Ini adalah segitiga yang akan kita dilatasi. Kemudian kita buat garis dari titik 0,0 atau titik O ke A. Kemudian kita buat lagi dengan jarak yang sama, yaitu A sampai A aksen. Ini adalah A aksen. Kemudian kita buat garis dari O sampai B dan kemudian B sampai B aksen sama dengan O sampai B. Inilah titik B aksennya.
Kemudian kita buat garis dari O sampai dengan C, dilanjutkan dengan C sampai C aksen yang berjarak sama. Jadi ini sama ya. Maka titiknya adalah titik C aksen. Kemudian A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita buat segitiga bayangannya. Inilah segitiga bayangannya. Diperbesar dan sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dari titik A yang 1,4 didilatasi dengan pusat 0,0 atau diwakili dengan titik O dengan faktor skala sama dengan 2, maka A aksennya berada pada titik 2,8. Untuk titik B 1,2 dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala 2, maka B aksennya 2,4. Untuk titik C 4,2 dengan pusat dilatasi pada 0,0 dan faktor skala 2, maka C aksennya berada pada 8,4. Selanjutnya, pusat dilatasi tetap pada 0,0 atau titik pangkal, tetapi dengan K negatif, yaitu negatif setengah. Maka nanti bayangannya akan diperkecil dan terletak tidak sepihak atau berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita lihat, kita tentukan titik A, titik B, dan titik C. Kita buat bangun segitiga ABC-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis dari O sampai dengan A. Kemudian kita buat garis dari O sampai dengan A aksen dengan jarak setengah dari OA dan arah yang berlawanan. Nah, ini adalah setengah OA, maka disinilah letak A aksen. Kemudian kita buat garis OB dan kita buat garis OB aksen yang berlawanan dan jaraknya setengah dari OB. Nah, di sini inilah letak B aksen. Kemudian kita buat garis OC. Kemudian kita buat garis OC aksen yang panjangnya setengah dari OC dengan arah yang berlawanan. Inilah titik C aksen. Kemudian dari titik A aksen, B aksen, C aksen kita buat segitiga. Inilah segitiga bayangan dari segitiga ABC. Maka A 2,6 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif setengah, maka A aksennya akan berada pada titik koordinat negatif 1, negatif 3. Untuk titik B dengan koordinat 2,2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif setengah, maka B aksennya berada pada titik negatif 1, negatif 1. Untuk titik C dengan koordinat 8,2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif setengah, maka C aksennya negatif 4, negatif 1. Selanjutnya, pusat dilatasi masih berada pada 0,0 dengan faktor skala sama dengan negatif 1. Maka nanti bayangannya akan sama dengan bangun semula dan terletak tidak sepihak atau berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita lihat, ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini adalah titik C. Kita buat segitiga semula atau aslinya. Kemudian kita buat garis dari pusat dilatasi yaitu 0,0 ke titik A. Kita buat lagi sebuah garis yang panjangnya sama dengan OA tetapi dengan arah yang berlawanan. Inilah letak dari titik A aksen. Kemudian kita buat garis OB. Dengan ukuran yang sama, kita buat garis OB aksen tetapi dengan arah yang berlawanan. Inilah titik B aksen. Kemudian, kita buat garis OC. Dengan ukuran yang sama dengan OC, kita buat garis OC aksen dengan arah yang berlawanan. Disinilah letak C aksen. Kemudian, A aksen, B aksen, dan C aksen kita hubungkan. Kemudian, jadilah sebuah segitiga. Inilah segitiga bayangan dari segitiga ABC. Titik A 2,6
Jika didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 1, maka A aksennya berada pada titik negatif 2, negatif 6. Titik B dengan koordinat 2,2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 1, maka B aksennya berada pada negatif 2, negatif 2. Sedangkan untuk titik C dengan koordinat 8,2 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 1, maka C aksennya berada pada titik negatif 8, negatif 2. Untuk pusat dilatasi 0,0 dengan K sama dengan negatif 2, maka nanti bayangannya akan diperbesar dan terletak tidak sepihak atau berlawanan terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita tentukan titik A berada di sini, kemudian titik B dan titik C. Kita hubungkan dan kita buat segitiga ABC, segitiga semula. Kemudian kita buat garis OA. Kemudian kita buat garis OA aksen yang panjangnya 2 kali OA dengan arah yang berlawanan. Disinilah letak A aksen. Kemudian kita buat garis OB. Kemudian kita juga membuat garis OB aksen yang panjangnya 2 kali OB dengan arah yang berlawanan. Disinilah letak B aksen. Kita buat garis OC, kemudian kita buat garis OC aksen dengan panjang 2 kali OC dengan arah yang berlawanan. Maka disinilah letak titik C aksen. Kemudian A aksen, B aksen, C aksen kita hubungkan dengan sebuah garis dan inilah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari A1,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka A aksennya berada pada negatif 2, negatif 8. Untuk B 1,1 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka B aksennya terletak pada titik negatif 2, negatif 2. Untuk titik C 3,1 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka C aksennya berada pada titik negatif 6, negatif 2. Kalau begitu, dari semua tadi kita lihat sifat-sifat dilatasinya. Jika bangun yang biru ini adalah gambar asli, maka ketika kita perbesar dengan K sama dengan 2, maka ternyata diperbesar dengan arah yang sama dari pusat dilatasi yaitu 0,0. Dan ketika didilatasi dengan faktor skala setengah tetapi positif, maka masih tetap searah dan diperkecil. Kemudian ketika didilatasi dengan faktor skala negatif setengah, maka diperkecil dengan arah berlawanan. Dan ketika didilatasi dengan faktor skala 1, maka tetap tetapi dengan arah yang berlawanan. Dan jika didilatasi sebesar faktor skala negatif 2, maka arahnya berlawanan dan bayangannya diperbesar. Kalau begitu, dilatasi pada bidang koordinat jika berpusat pada titik O atau 0,0 dengan faktor skala yang sama dengan K, maka bisa kita tulis dengan notasi O, A. O ini mewakili titik 0,0. Nah, kalau begitu, rumusnya bisa kita tulis bahwa sembarang titik P, X, Y jika didilatasi dengan pusat O atau 0,0 dan faktor skalanya sama dengan K, maka P aksennya berada pada titik KX, KY. Nah, bagaimana anakku? Belajar dilatasi sangat mengasihkan. Kalian pasti bisa.